Apakah bisa rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah itu dibuat kreatif, partisipatif, dan interaktif? Saya Dani Wahyumenggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana merancang sebuah rapat koordinasi nasional pada sebuah kementerian yang ingin mengubah metodenya dari metode yang biasa menjadi metode yang kreatif. Oleh karena itu, pertama kali saya diminta untuk membuat kegiatan itu, saya menanyakan apa sebenarnya tujuannya. Berkali-kali saya menanyakan apa tujuan dari pertemuan ini. Mengapa pertemuan ini harus kreatif? Oleh karena itu, setelah tujuannya jelas dan saya bisa membayangkan apa yang harus diwujudkan atau harus tercapai di dalam rapat koordinasi ini, maka kemudian saya merancang sebuah acara yang saya bagi menjadi 4 babak. Babak yang pertama sebenarnya fokus pada kegiatan formal karena akan ada 2 atau 3 pejabat tinggi negara yang akan hadir. 1 menteri dan 2 menteri koordinator. Oleh karena itu kita mempersiapkan berbagai skenario untuk bisa memastikan bahwa para pejabat tinggi ini nyaman menyampaikan paparannya dengan caranya. Walaupun kita mengusulkan bahwa cara yang terbaik adalah bukan membaca teks, melainkan bercerita sambil menguatkan apa yang menjadi pesan utama untuk para peserta rapat koordinasi nasional. Ya, kita mulai dengan opening. Opening menjadi sesuatu yang penting dan ini akhirnya kompromi karena kami memastikan bahwa para pejabat itu nyaman dengan cara mereka menyampaikan apa yang menjadi fokus pesan bagi rapat koordinasi nasional ini. Dan hanya beberapa sentuhan supaya presentasinya tidak membosankan. Nah, misalnya di pertemuan ini itu sangat menarik ya, karena ternyata 2 pejabat tinggi negara ini bisa menyampaikan paparannya dengan rileks dan juga memberikan banyak sekali ilustrasi sehingga para peserta bisa energinya diangkat, terutama untuk bekerja pada sektor yang sebenarnya membutuhkan cara kerja yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu kita sebenarnya fokus pada bagaimana mempertahankan energi yang sudah tinggi ini untuk digunakan pada saat babak yang kedua. Nah, di babak yang kedua kita menggunakan apa yang kita sebut sebenarnya World Cafe. Jadi semua meja itu dibuat menjadi alas untuk bekerja. Oleh karena itu kita mengubah setiap meja menjadi papan diskusi. Nah, papan diskusi ini kita menggunakan kertas dan juga post-it. Di lingkaran yang pertama sebenarnya adalah bagaimana mereka menemukan kekuatan-kekuatan atau apa saja yang sebenarnya telah dicapai dalam kerja mereka sebagai anggota dari gugus tugas. Ini menjadi penting karena semua orang yang diundang di dalam rapat ini terlibat langsung untuk menyampaikan 3-5 hal-hal yang telah dicapai di dalam kerja-kerja mereka baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ke bagian yang ketiga, kita fokus sebenarnya bagaimana mereka membayangkan konsep ideal dari gugus tugas ini. Oleh karena itu kita menyampaikan kepada mereka apa saja yang sebenarnya harus terjadi di bayangan mereka kaitannya dengan hal-hal yang ideal. Misalnya
kaitannya dengan satu, kelembagaan. Kelembagaan idealnya seperti apa? Setelah mereka melakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kita melayani korban. Karena itu bayangan ideal dari gugus tugas ini seperti apa? Karena ternyata korban itu bisa berada di kampung, bisa berada di kota lain, bisa berada di pusat-pusat kota seperti di Jakarta, bisa juga sebenarnya di luar negeri. Oleh karena itu, sistem pelayanan yang ideal harus juga dibayangkan karena gugus tugas sendiri adalah beranggotakan berbagai kelembagaan dan kementerian. Nah, di bagian yang ketiga, kita men-challenge mereka untuk melakukan inovasi. Inovasi untuk apa? Inovasi untuk bagaimana gugus tugas ini bekerja. Jadi, setelah kekuatan, impian, dan inovasi bisa dirumuskan, dan khususnya pada inovasi, saya menggunakan metode resolusi yang sebenarnya biasa dipakai di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyusun sebuah resolusi. Resolusi adalah usulan-usulan mulai dari masalah apa yang ingin dijawab, kemudian solusi kreatifnya apa, dan key activitiesnya apa. Jadi sekarang semua meja, itu ada 20 meja, memiliki satu resolusi. Nah, tugas mereka berikutnya adalah menyampaikan resolusinya itu kepada para pejabat tinggi di akhir proses rapat koordinasi. Dan ujung ceritanya adalah para pejabat tinggi, dalam hal ini diwakili oleh 2 deputi dari Menko PMK dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kemudian mereka menangkap semua resolusi itu menjadi komitmen bersama. Mereka menyebutkannya sebagai komitmen Tangerang. Nah, komitmen ini akan menjadi pegangan baru bagi gugus tugas ini melakukan pembaruan baik mulai dari kelembagaan, pelayanan, kemudian cara melakukan koordinasinya, dan yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan data dan informasi untuk memperbaiki 3 hal yang di atas. Demikianlah konsep rapat koordinasi nasional yang saya dan tim merancang, sehingga pada akhirnya peserta merasa puas karena terlibat penuh di dalam keseluruhan prosesnya, tidak hanya mendengarkan dari para pemantik atau dari narasumber, tapi mereka terlibat langsung untuk merumuskan apa yang sebaiknya menjadi cara kerja dari gugus tugas ini. Terima kasih. Sampai di sini kelas kreatif yang ke-104. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.